Saya Eka Amelia. Di sini kami membahas sistem informasi akuntansi pada operasi sebagai berikut. Tentang operasi sebagai berikut itu operasi merupakan peran penting dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Salah satu unit pertamanya yaitu sifat pinjam membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendorong usaha kecil desa. Seiring perkembangan teknologi pemerintah, mendorong digitalisasi koperasi berbasis web seperti sistem informasi koperasi merah putih guna mempercepat pencatatan dan pelaporan keuangan secara transparan. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap sistem informasi akuntansi pada koperasi pinjam untuk menilai efektivitasnya serta mengidentifikasi kekuatan kelemahan dan peluang pengembangannya agar pengelolaan keuangan koperasi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengukuran dan pengelolaan data transaksi yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Penerapan FPI adalah landasan utama untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, membuat proses pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses, secara mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan yang efektif dan kegiatan operasional yang efisien. Komponen utama yang saling berhubungan yang pertama yaitu ada orang atau pengguna sistem, yang kedua ada prosedur dan instruksi atau langkah pencatatan dan pengendalian, yang ketiga ada data atau sumber utama informasi, yang keempat ada perangkat lunak atau software aplikasi pemroses data, yang kelima ada perangkat keras atau hardware sarana fisik, yang keenam ada jaringan komunikasi atau media pertukaran data. Peralatan pendukung berdasarkan observasi YouTube Disco UKM Jatim, sistem ini menggunakan platform microsite berbasis web. Ini memungkinkan pengelolaan data anggota dan transparan dilakukan secara daring, membutuhkan sinergi antar semua peralatan pendukung. Pertama ada perangkat keras atau hardware. Di dalamnya ada komputer atau laptop, perangkat mobile, perangkat jaringan, dan server penyimpanan data. Yang kedua ada jaringan dan infrastruktur. Yang pertama di dalamnya itu ada koneksi internet, hosting dan domain, dan yang terakhir ada keamanan jaringan. Yang ketiga ada bahasa pemrograman dan teknologi web. Di dalamnya ada struktur dan desain, HTML atau hypertext markup language, dan CSS. Yang kedua ada interaktivitas atau jasa script. Yang ketiga ada backend dan database atau PHP dan MySQL. Yang keempat ada perangkat lunak atau software. Di dalamnya ada web browser, sistem microsite, DBMF, dan text editor. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia yang tersedia. Di dalamnya ada administrator sistem, pengurus koperasi, dan anggota koperasi. Untuk pembuatan data perusahaan, Koperasi Simpan Pinjam Merah Putih adalah inisiatif strategis pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Fungsi dan target program tersebut yaitu fokus utamanya menyediakan layanan keuangan mikro untuk mendukung produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Targetnya yaitu program ini menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi di mana setiap koperasi mewakili satu desa atau kelurahan. Tata kelola dan operasi strukturnya yaitu setiap koperasi memiliki struktur organisasi mandiri, yaitu ada daftar anggota, pengurus, dan pengawas. Yang kedua, prinsipnya yaitu kegiatan operasional dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sistemnya yaitu terdapat arahan mendukung digitalisasi sistem pencatatan keuangan agar pengelolaan dana lebih efisien,
modalnya yaitu ada sumber modal berasal dari sistem pokok dan wajib anggota serta pembiayaan pinjaman produktif dan koperasi hidup atau lembaga keuangan. Untuk sejarah koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam Merah Putih diluncurkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Koperasi ini dirancang secara khusus untuk berfokus pada satu desa atau kelurahan agar manfaatnya langsung dirasakan warga setempat. Selain kegiatan simpan pinjam, koperasi Kopdes Merah Putih juga dikembangkan menjadi pusat ekonomi lokal dengan unit usaha seperti gerai sembako, klinik desa, dan logistik, di mana proposal kemitraan terbanyak berpusat pada sektor kebutuhan pokok seperti penyalur LPG dan agen RPK. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan SDM dan risiko likuiditas, adopsi sistem digital yang tinggi di provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih menjadi contoh bagaimana ekonomi berbasis masyarakat dapat tumbuh kuat melalui pengelolaan yang terbuka, modern, dan didukung teknologi informasi. Itu ada strukturnya, yaitu struktur pengurus Koperasi Merah Putih, dan yang kedua ada struktur pengawas Koperasi Merah Putih. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada keanggotaan dan simpanan. Pendaftaran keanggotaan, calon anggota mengisi formulir, menyiapkan dokumentasi identitas dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pertama. Setelah disetujui pengurus, data dicatat secara manual atau digital dengan anggota resmi berhak berpartisipasi. Pengumpulan simpanan, promosi pengumpulan modal dari simpanan wajib dan sukarela anggota. Setiap transaksi simpanan dicatat oleh bendahara dan dilaporkan rutin untuk pengelolaan dana yang transparan. Yang kedua adalah pengajuan dan pelunasan pinjaman. Pengajuan pinjaman, anggota yang memerlukan dana mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan. Setelah itu, ada analisis kelayakan. Tim analisis memiliki kelayakan permohonan berdasarkan riwayat keanggotaan, kemampuan membayar, dan tujuan pinjaman. Kemudian pencairan dana, setelah disetujui, bendahara mencairkan dana sesuai perjanjian. Seluruh transaksi pinjaman dicatat dalam sistem keuangan. Setelah itu pembayaran angsuran, anggota melakukan pembayaran angsuran setiap bulan, berikut pokok dan bunganya. Kemudian ada sanksi keterlambatan, anggota yang terlambat membayar dikenakan denda, dan pencatatan keuangan semua penerimaan kas termasuk angsuran dan denda disetor ke rekening koperasi dan dicatat dalam buku kas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kemudian ada activity diagram. Yang pertama itu ada activity diagram pembayaran simpanan pokok wajib. Dimulai dari anggota mengisi formulir pendaftaran simpanan pokok dan wajib. Kemudian pengurus koperasi memverifikasi data, pembayaran simpanan, lalu disetujui atau tidak. Kalau seandainya tidak, itu selesai, dan kalau seandainya iya, lanjut memberikan informasi dan rincian jumlah simpanan pokok dan wajib yang harus dibayarkan. Setelah itu, anggota melakukan pembayaran simpanan pokok dan wajib. Kemudian bendahara koperasi menerima dana dan memverifikasi jumlah pembayarannya. Kalau seandainya sesuai, dia lanjut, dan kalau seandainya tidak, dia selesai. Terus kemudian mencatat transaksi dalam buku kas. Selanjutnya menerbitkan bukti pembayaran dan menerima si anggota menerima bukti pembayarannya, kemudian selesai. Yang kedua ada activity diagram pengajuan dan pencairan pinjaman. Dimulai dari anggota mengisi formulir pengajuan pinjaman. Kemudian pengurus koperasi memeriksa kelengkapan dokumen dan kemudian memverifikasi riwayat simpanan dan pinjaman anggota.
Kemudian setelah diverifikasi, kalau seandainya tidak sesuai, dia selesai, dan kalau seandainya sesuai, dia melanjutkan mengadakan rapat pengurus menyetujui dan menolak pinjamannya. Kalau seandainya rapatnya tidak setuju, itu selesai, dan kalau seandainya disetujui, lanjut pencairan pendanaan. Kemudian anggota menerima dana dan dilanjut dengan pengurus koperasi mencatat pada kartu pinjaman dan bendahara update buku besar dan data pinjaman anggota. Kemudian selesai. Yang ketiga ada diagram pengajuan dan pencairan pinjaman. Dimulai dari anggota mengisi formulir pembayaran angsuran, kemudian pengurus memberikan jumlah angsuran dan bunga yang harus dibayarkan. Setelah itu, anggota menyerahkan pembayaran angsuran dan pengurus mencatat pembayaran angsuran pada kartu pinjaman. Dan sekaligus bendahara menerima pembayaran angsuran. Kemudian bendahara juga mencatat ke buku besar yang ada. Habis itu update saldo pinjaman dan selesai. Yang keempat ada activity diagram pengeluaran kas operasional. Dimulai dari bagian administrasi kantor, bagian administrator mengajukan permintaan pengeluaran. Kemudian pengurus koperasi memverifikasi kebutuhan dan persetujuan pengurus. Setelah disetujui, bendahara koperasi mengeluarkan dana operasional dan dicatat ke dalam buku pengeluaran. Setelah itu bendahara juga mengupdate buku besar kas dan laporan pengeluaran. Setelah itu selesai. Habis itu ada activity diagram pembagian SHU. Dimulai dari bendahara menutup buku periode akuntansi, kemudian menghitung total SHU yang akan didapat. Kemudian pengurus mengadakan musyawarah anggota untuk mengesahkan SHU. Habis itu anggota membagi bendahara setelah musyawarah dilakukan, bendahara membagikan dana dan mencatat pembagian SHU ke anggotanya. Bersama dengan anggota menerima pembagian SHU dan selesai kemudian. Setelah itu ada use case diagram. Di sini ada bendahara koperasi. Bendahara adalah pengelolaan kas yang paling sibuk. Terlihat dalam hampir semua kegiatan transaksi keuangan itu dia terlibat. Ada menerima dan mencatat penerimaan simpanan anggota, melakukan pencairan pinjaman, mencatat menerima pembayaran angsuran dan bunga, melaksanakan pembagian SHU, kemudian melakukan pengeluaran kas operasional. Sama dengan sekretaris koperasi, bagian administrasi koperasi juga terlibat dalam semua kegiatan sistem operasional. Tetapi bedanya itu ada di kalau bagian bendahara itu dia mencatat keuangannya, kalau seandainya bagian administrasi dia bagian administrasinya. Kemudian ada anggota berinteraksi dengan sistem penerimaan simpanan anggota, pengajuan dan pencairan pinjaman, pembayaran angsuran dan bunga, dan pembagian SHU. Sedangkan yang terakhir ada ketua koperasi, dia terlibat dalam pengeluaran kas saja. Setelah itu akan dilanjut lagi. Untuk selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dokumen yang akan digunakan pada operasi simpan pinjam merah putih ini. Karena meskipun kita sudah tersistem dengan tadi yang di site, kita masih membutuhkan dokumen manual seperti ada 16 tabel atau buku yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama ada spesifikasi dokumen keanggotaan, yaitu ada daftar buku daftar anggota dan buku daftar karyawan. Untuk buku daftar anggota ini melingkupi ada nama lengkap, tempat tanggal lahir karyawan, jenis kelaminnya, serta banyak lagi yang termasuk ke dalam informasi pribadi masing-masing anggotanya. Kemudian yang kedua, buku daftar karyawan. Karyawan ini kan termasuk ada tadi ada pengurus, ada pengawas, ada termasuk
selanjutnya ini juga masih untuk yang kedua ada spesifikasi dokumen pengembangan organisasi yang berisi ada daftar pengurus dan daftar pengawas. Jadi setelah masuk ke daftar karyawan kita masuk lagi diperinciin lagi untuk daftar pengurusnya dan daftar pengawasnya. Untuk selanjutnya ini masih ada dalam di lembaga organisasi, bentuknya ada notulen rapat anggota dan notulen rapat pengurus dan notulen rapat pengawas. Jadi kita ada rapat anggota, pengurus dan pengawas itu dibedakan menjadi tiga, ada tiga jenis menunya. Untuk yang ketiga ada spesifikasi dokumen transaksi keuangan yang meliputi buku simpanan anggota, buku pinjaman anggota dan buku nota inventaris. Untuk yang keempat ada spesifikasi dokumen pendukung operasional, yaitu ada buku tamu, buku saham anggota, dan buku saham pengawas. Jadi apabila ada tamu yang datang ke operasi kita bisa melihat di buku tamu. Dan untuk saran dari anggota dan pengurus, kita bisa masukkan di buku masing-masing tersendiri, jadi dibedain ada dua jenis bukunya. Selanjutnya ada buku anjuran pejabat dan catatan kejadian penting. Buku anjuran pejabat ini itu berisi anggota yang ingin menaikkan, maksudnya kalau misalkan ada yang dijadikan sebagai pengurus atau pengawas, jadi kita bisa menulis di buku anjuran pejabat dan catatan kejadian penting. Misalkan ada kejadian tidak terduga yang contohnya itu kalau misalkan ada kehilangan uang yang disimpan oleh bendahara, itu maksudnya ke catatan kejadian penting. Yang selanjutnya ada buku agenda ekspedisi, surat masuk dan surat keluar. Jadi kalau misalnya kita mau ada menunjukkan di anggota pengurus pengawas, kita bisa menggunakan tabel ini untuk dilakukan. Jadi kita nggak terlalu untuk aktivitas kita akan tercatat secara detail di buku ini. Selanjutnya kan juga sama dengan segala yang dijelaskan tadi, ada permasalahan pokok, yaitu kendala utama di sistem dan kendala administrasi dan evaluasi. Kendala utama di sistem itu kemampuan SDM dalam mengoperasikan sistem masih terbatas. Terus kedua, akses internet yang belum stabil di beberapa wilayah. Yang ketiga, fitur sistem yang masih terbatas. Terus soal kendala administrasi dan evaluasi, belum ada evaluasi sistem secara berkala. Terus terpaduan antara dokumen manual dan sistem digital masih kurang. Pemecahan masalahnya yang pertama, peningkatan kompetensi pengurus dan anggota memberikan pelatihan rutin microsite dasar akuntansi dan prosedur input. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kestabilan akses internet. Kondisi stabil adalah penyebab utama untuk sistem berbasis web. Terus yang ketiga, pengembangan fitur sistem microsite ditambah fitur pembuatan laporan keuangan otomatis membangun pengingat atau notifikasi untuk pembayaran angsuran bekerjasama baik pihak pengembang aplikasi. Terus yang keempat, penerapan evaluasi dan monitoring berkala. Operasi perlu memiliki jadwal evaluasi sistem secara rutin, misalnya setiap 3 bulan atau 7 bulan. Yang kelima, digitalisasi dokumen administrasi menghindari ketidaksesuaian antara data manual dan digital. Jadi kesimpulannya, sistem informasi akuntansi pada operasi sifat pinjam merah putih telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas, keteraturan pencatatan dan transparansi pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan kemampuan SDM, jaringan internet yang belum stabil, serta integrasi antara dokumen manual dan digital yang belum optimal. Keseluruhan sistem sudah berjalan cukup baik dan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas layanan koperasi kepada anggota. Namun tetap memerlukan pengembangan lanjutan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu, koperasi perlu meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan rutin, memperkuat kestabilan internet, beralih menuju administrasi digital penuh, serta mengembangkan fitur-fitur seperti pelaporan otomatis dan audit sederhana. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan agar sistem terus berjalan sesuai prosedur, sekaligus memastikan koperasi dapat beradaptasi dengan hubungan digital yang berkembang dan mencapai pengelolaan keuangan yang modern dan profesional melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan jawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih.
Kalau aku kan pakainya itu webnya berbasis microsite ya. Itu gimana sih caranya biar ningkatin terkait transparansi dari efisiensi pencatatan keuangannya. Terus kendalanya itu yang paling mempengaruhi aktivitasnya tuh apa? Tapi transparansi kegiatan keuangannya. Kekurangan MySQL itu dari sebuah database enterprise untuk transaksi yang sangat kompleks. Terus fitur SQL juga nggak sekomplit DBMS yang besar. Terus untuk konfigurasi tambahan untuk skala besar. Juga security-nya perlu pengaturan yang lebih tinggi. Terus kurang cocok untuk analisis data skala besar. Masih ya, udah cukup ya belum? Masih Kalau pertanyaannya Syifa terkait tujuan apa sih tujuan utama informasi saat akuntansi pada operasi? Pertama itu jadi penyedia informasi keuangan yang lebih akurat karena kan kita memang bisa nih, jadi kan kayak segala macam pencatatan uang masuk dan keluar itu akan secara rinci, jadi lebih akurat lagi untuk informasi keuangannya. Terus meningkatkan efisiensi operasional daripada kita yang bahkan ya beberapa masih ada dokumen langsungnya ya yang belum ofisinya itu memang belum optimal banget. Tapi kalau misalkan untuk kedepannya suatu saat sudah digitalisasi lagi, mungkin itu lebih meningkatkan efisiensi operasional. Berarti kan semuanya udah ini kan soft file semua, nggak perlu hard filenya. Terus tadi ngurus bertransparansi dan akuntabilitas. Jadi kayak laporan keuangan transparan dan akuntabilitas, jadi kayak semua orang juga bisa lihat. Ini juga nanti mengacu pada pertanyaan Alia juga. Bisa ada apa sih? Kasih pula. Aku mau jawab pertanyaan Alia tadi yang untuk menyikapi transparansi ke kegiatan keuangannya itu dengan pertama ada akses informasi yang lebih mudah. Jadi microsite itu berfungsi untuk pusat informasinya. Terus yang kedua ada pemantauan real time. Jadi adanya microsite itu memungkinkan pemerintah atau anggota memantau aktivitas yang ada. Terus yang ketiga untuk meningkatkan akuntabilitas. Keterbukaan informasi secara daring memaksa pengurus untuk lebih akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Dan untuk kendala efektivitasnya, yang pertama ada literasi digital yang rendah. Selain salah satu kendala utama adanya literasi digital di antara beberapa pengurus anggota koperasi, sehingga mereka memungkinkan tidak terbiasa atau kesulitan mengakses dan memahami informasi yang ada. Yang kedua ada infrastruktur teknologi yang belum merata. Keterbatasan akses internet atau infrastruktur teknologi tidak memadai. Dan kemudian ada pemeliharaan dan update data. Efektivitas transparansi sangat bergantung pada konsistensi pengurus dalam memperbarui data secara akurat. Kemudian ada keamanan data. Pelaporan keuangan yang sensitif memerlukan langkah-langkah keamanan data yang akurat. Jadi karena tadi datanya itu bisa dilihat beberapa orang, itu banyak orang, jadi datanya kurang aman. Jadi udah cukup.